berseliweran di handphone kita ya, di sosial media ini, terutama konflik antara dua tokoh muda di jagat Indonesia ini, Mas Marcel Pesulap Merah dan Gus Samsudin. Kenapa kamu lari terbit-bit? Saya di sana ketemu makhluk seperti mengerikan. Oh, wajahnya manusia, tapi kakinya kuda. Atau orang itu mengangkat jubahnya, apa kakinya seperti kaki saya ini? Ternyata kaki kuda juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Timbal Quran Rubaiyat yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kita bertemu dengan beliau, Ustadz Wahidin. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah tidak asing dengan beliau. Beliau ini adalah salah satu dari guru ngaji Rubaiyat yang berada di Cawas, Klaten ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Wahidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini Ustadz kita akan tanya-tanya, ngobrol-ngobrol dengan Ustadz. Jadi kebetulan Ustadz Wahidin ini kegiatan selain mengajar ngaji, informasinya Ustadz Wahidin ini juga sering dimintai tolong untuk menyelesaikan atau membantu orang yang kena kesurupan, kemudian kena sihir, kemudian ya berbagai macam klinik-klinik yang menimpa masyarakat yang kemudian diterapi dengan Al-Quran saja. Ini kebetulan Bimbel Quran Rubaiyat ini kan metode pembelajaran terkait dengan Al-Quran, dan konten ini kita juga ingin mengangkat tentang Al-Quran dari sisi lain, dari sisi bagaimana Al-Quran itu bisa mengobati orang-orang yang sakit terkena berbagai macam gangguan alam gaib gitu Ustaz. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dulu terkait dengan percaya atau tidak sih kita perlu apa tidak kita percaya terhadap hal yang gaib ya Ustaz ya. Karena kan gini, baru-baru ini kita sering berseliweran di handphone kita ya, di sosial media ini, terutama konflik antara dua tokoh muda di jagat Indonesia ini, Mas Marcel Pesulap Merah dan Gus Samsudin. Nah, Gus Samsudin yang awal mulanya beliau menggerebek tempatnya atau mendatangi ya padepokannya Gus Samsudin. Kemudian ternyata sampai sekarang nggak habis-habis, mungkin udah hampir 1 bulan ini Ustaz. Tapi yang menjadikan menarik itu ada sejenis istilahnya itu berita atau istilahnya persepsi di masyarakat itu bahwasannya kalau Marcel itu membawa misi bahwasannya dia itu tidak percaya dengan yang gaib gitu kan. Sementara kemudian Gus Samsudin itu mengatakan ya gaib itu ada. Nah, terus sebenarnya sebaiknya gimana Ustaz? Atau Ustadz Wahidin menanggapi dulu tentang ini dulu Ustaz. Gimana? Tentang Marcel dan Gus Samsudin gimana Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, memang tidak bisa dipungkiri ya sebenarnya kita nggak mau mikir yang seperti itu. Terus menerus berita itu kan ada terus tiap hari. Tiap hari ada terus sampai kita tuh didoktrin untuk berbicara itu. Tadinya akan nggak berbicara juga, akhirnya berbicara. Termasuk Rubaiyat ini juga sekarang berbicara kan. Barangkali nanti teman-teman, karena teman-teman itu guru ngaji, pasti kan ditanya oleh murid-muridnya. Harus tahu ya. Nanti gimana itu? Harus tahu betul. Kalau tidak tahu nanti juga repot. Nanti malah mereka bertanya pada orang yang tidak tepat, jawaban juga tidak tepat. Jadi urusan gaib ini kan urusan keimanan ya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, tentunya kita harus ada pondasinya untuk berbicara masalah yang gaib. Nah, bagaimana Allah SWT menerangkan yang gaib ini dalam surat Al-Baqarah? Allah sudah berfirman ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, betul. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah tadi, Allah mensifati orang-orang yang bertakwa ya. Hudalil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Mereka siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Jadi itu pertama. Jadi dasar orang beriman adalah percaya pada yang gaib. Yang gaib. Oke. Namun kemudian juga harus dibingkai. Nah, itu harus dibingkai.
kepercayaan atau keimanan kita terhadap yang gaib itu juga tidak boleh kebablasan. Nah, yang kebablasan itu gimana, Ustaz? Ya, misalkan segala sesuatu kita percaya begitu saja tanpa melihat apakah itu benar atau tidak, ada dalilnya atau tidak, kemungkinan itu benar atau kemungkinan tidak benar, itu harus ada tolak ukurnya, harus dilihat dari tolak ukurnya itu. Ya. Tolak ukurnya apa, Ustaz? Dalil Al-Quran dan hadis ya? Hadis. Bukan melihat dari, oh ini ada jin wujudnya kayak gini, bukan begitu, bukan ya? Ya, jadi kalau cerita penampakan itu di semua negara ada. Ya, oke. Orang berbicara tentang makhluk gaib itu, kalau kita ketemu dengan orang-orang Eropa, mereka akan mengatakan makhluk gaib itu adalah vampir. Digambarkan orang pakai jubah hitam, punya sayap, bisa terbang, ada taringnya, menghisap darah. Ya. Kalau kita ketemu di daerah Cina, itu vampir juga, tapi mereka bentuknya jalan pakai tangan yang dijulurkan begini. Gitu. Vampir juga. Kita ketemu orang Indonesia macam-macam lagi, lebih banyak lagi. Ada genderuwo. Genderuwo digambarkan tinggi besar, hitam gitu. Ada kuntilanak, sundel bolong yang punggungnya bolong. Ada lagi Nyiro Kidul, wanita cantik rambutnya panjang pakai baju hijau naik kereta. Terus pocong, ada tuyul, gundul kecil-kecil. Ada lagi gelundung pringis. Nah, itu baru dengar, San. Gelundung pringis itu kayak bola, warnanya merah, tapi dia ada matanya. Dan punya gigi. Ya, jadi katanya dulu konon waktu simbah-simbah itu cerita jangan kalau dolan jangan malam-malam pulangnya. Nanti di sana suka ada gelundung pringis. Tahu motifnya itu Pak, untuk nakut-nakuti biar gak jahat malam-malam dolannya atau gimana. Ya, terlepas dari itu semua. Jadi bagaimana kita meyakini bahwa itu adalah hak atau tidak, itu pertama berdasarkan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang itu? Ya. Misalnya yang gaib, Al-Quran berbicara tentang surga itu gaib, neraka gaib, ya. Jin gaib, ya. Malaikat gaib. Kita imani karena itu ada di dalam Al-Quran. Cuman wujudnya yang asli seperti apa nggak ada yang tahu. Kemudian setan atau jin itu kan ada, dan Rasulullah SAW tidak pernah memvisualisasikan secara detail. Gitu. Jin itu bentuknya seperti apa, tingginya berapa? Berarti mohon maaf, jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya pernah ketemu jin bentuknya seperti ini, tadi kayak genderuwo, ada yang kayak kuntilanak, ada yang kayak pocong. Berarti itu sebenarnya apa itu? Jin atau memang hanya perwujudan jin untuk sementara, atau aslinya itu memang seperti itu atau enggak? Ya. Jadi jin itu kan punya kemampuan untuk mensihir. Mensihir itu menampakkan sesuatu yang bukan aslinya, termasuk menampakkan dirinya. Ya, kadang-kadang menampakkan diri sebagai wanita cantik, ya. Padahal dia laki-laki, jin laki-laki. Gitu ya. Nah, itulah seperti itu. Itu dulu ada cerita di Mesir, ya. Cerita itu masyhur, terkenal dari turun temurun. Bahkan itu ditulis dalam kitab-kitab yang membahas tentang alam gaib, ya. Kitab seperti Wiqayatul Insan Minal Jin wa Syaiton, itu diceritakan ada seorang yang dia kerja di ladang sampai sore, sampai hampir malam. Kemudian di sana ditegur sama seorang, kamu udah sore kok nggak pulang gitu ya. Nah, setelah itu dia ketakutan karena orang itu ternyata wajahnya orang, badannya kuda. Lalu dia ini lagi lari terbirit-birit sampai hampir sampai desa, ketemu lagi sama orang. Kenapa kamu lari terbirit-birit? Saya di sana ketemu makhluk seperti mengerikan. Wajahnya manusia, tapi kakinya kuda. Atau orang itu mengangkat jubahnya, apa kakinya seperti kaki saya ini? Ternyata kaki kuda juga. Itu bisa. Ini lucu kali ini. Nah, tapi itu cerita ya, cerita rakyat. Tidak ada dasarnya, dalil apa-apa. Tapi bisa jadi benar. Karena memang jin itu punya kemampuan untuk mensihir. Sebagaimana para tukang sihir yang mereka bekerja sama dengan jin itu bisa membuat orang-orang yang melihat tali itu seperti ular.
Seperti di zamannya Nabi Musa ya. Yang Nabi Musa kan berhadapan dengan tukang sihir. Dia melemparkan tali-tali, yang tali-tali itu berubah jadi ular. Padahal itu bukan ular, tali. Oh gitu. Beda dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT, itu benar-benar ular ya, yang bisa memakan tali-tali itu. Oh gitu. Jadi kalau orang Indonesia mungkin berbicara saya melihat tuyul, bisa jadi memang benar dia itu jin menyerupai penampakannya anak kecil gundul kepalanya. Tapi aslinya jin tidak seperti itu. Ya, walau alam seperti alam, apa. Ya. Cuma gitu. Rasulullah ada kisi-kisinya. Gimana tuh misalnya? Misalnya setan itu punya tanduk ya. Kemudian setan itu punya lidah. Karena dalam sebuah hadis sahih diceritakan ketika Rasulullah sholat pernah diganggu oleh setan. Nah, kemudian setan itu dicekik. Diceritakan sampai lidahnya keluar terasa dingin di tangan Rasulullah. Jadi diceritakan ada tanduknya, ada lidahnya. Kadang-kadang juga menyerupai manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga Baitul Mal, lumbung ya, kita lumbung. Waktu itu ada pencuri, tangkaplah sama beliau. Pencuri itu bilang, saya tuh membutuhkan makanan, anak saya banyak, miskin saya ini, tolong lepaskan saya. Lepasin. Besok lagi datang lagi, tangkap lagi sama Abu Hurairah. Kamu ini sekarang nggak saya lepaskan, kamu saya bawa ke Rasulullah biar potong tangan kamu. Jangan, saya ini miskin, saya butuh makanan, terpaksa ini saya nyuri. Lepasin lagi. Yang ketiga, datang lagi, tangkap lagi. Ya Abu Hurairah, jangan tangkap saya. Kamu saya kasih tahu amalan yang luar biasa. Kalau kamu mau lepasin saya, apa itu? Sebelum kamu tidur, kamu baca ayat kursi, kamu tidak akan diganggu setan dalam malam itu. Kemudian hari berikutnya Abu Hurairah bercerita Rasulullah, ya Rasulullah, saya begini-begini. Kata Rasulullah, dia itu pendusta, tapi kali ini benar itu ya. Ketika menerangkan tentang ayat kursi tadi, siapa itu? Dia adalah jin. Jadi jin itu ternyata bisa menyerupai manusia. Nah ini dalil dari hadis ini bisa kita jadikan hujah bahwa kalau ada seseorang bisa melihat jin dalam bentuk tertentu, itu adalah betul. Gitu. Tapi gini Ustaz, berarti kan ada orang yang bisa melihat jin, ada yang tidak. Contoh saya ini nggak pernah bisa nih Ustaz. Betul. Dan nggak pengen bisa, nggak pengen lihat. Nah itu yang bisa lihat itu yang seperti apa? Atau memang itu karomah tertentu kepada seseorang sehingga dia bisa melihat alam gaib, atau memang justru malah penyakit gitu ya orang yang bisa melihat itu? Gimana, dalam surat Jin Allah berfirman, wala yudhiru ala ghaibihi, dan Allah tidak akan menampakkan yang gaib-gaib itu illa man irtadha, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah untuk melihat itu. Jadi gitu. Ada istisna ya, ada istisna ketika Allah ingin berikan ibrah atau pelajaran kepada umat, ada orang-orang yang bisa melihat jin meskipun bentuknya tidak persis seperti bentuknya jin, seperti Abu Hurairah tadi yang melihat jin tapi bentuknya manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika di dalam suatu perjalanan para sahabat kehilangan Rasulullah, dicari-cari kemana-mana nggak ada, udah akhirnya mereka putus asa, ya udah tunggu aja sampai besok pagi lah. Nah setelah habis subuh Rasulullah muncul. Nah kemudian ditanya sama sahabat, ya Rasulullah tadi malam aku kehilangan engkau kemana? Ketahuilah para sahabatku, tadi malam itu datanglah dai jin yang meminta pelajaran kepada saya. Kemudian Rasulullah ini menunjukkan tempatnya dalam gua. Itu di sana ada tempat api unggun yang tadi malam digunakan oleh Rasulullah dan jin itu untuk ngaji gitu ya. Mereka diajarkan oleh Rasulullah. Mereka meminta kepada aku 2 bekal. Minta kepada bekal. Saya katakan padanya, semua tulang yang disebut asma Allah, maka bagimu itu akan ada dagingnya yang banyak. Dan semua kotoran hewan itu menjadi makanan hewan tungganganmu. Ini makanya kita hikmahnya tidak boleh beristinja dengan tulang itu, karena tulang itu adalah makanan jin. Nah, itu tidak boleh. Gitu. Itu nggak boleh. Beristinja itu maksudnya ini kan membersihkan kotoran kita pakai tulang. Pakai tulang atau pakai kotoran hewan, itu nggak boleh karena itu makanan tunggangan jin. Ini juga pelajaran bahwa jin itu punya tunggangan. Gitu. Tapi nggak tahu sekarang pakai NPK atau apa sebenarnya gitu kan, itu nggak tahu sekarang. Berarti kalau buang tulang sembarangan itu aja nggak masalah, San? Atau nggak masalah. supaya kemudian tidak dijadikan
tempat ngumpulnya jin itu gimana tuh? Tulang baiknya gimana kan? Dibuang begitu saja, insya Allah kita buang baca bismillah, gitu. Ya, ta'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita buang itu udah. Udah. Mereka ngambil seperlunya udah pergi gitu ya. Gitu. Intinya kita berlindung dari Allah SWT dari gangguan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi yang jelas tulang-tulang ketika berserakan mereka kadang nyesep dulu ya, makan dulu atau ngambil dibawa kemana ya. Gitu. Oke. Tadi ada kalimat illa manir tadho, jadi kecuali yang Allah ridhoi. Itu berarti kan hanya orang-orang ridho, orang yang diridhoi itu berarti orang yang melakukan amaliyahnya itu amaliyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Ustaz ya. Artinya seperti kayak Rasulullah, para sahabat, orang-orang soleh gitu saja. Cuman yang jadi pertanyaan ini kan ada banyak tuh yang mengaku-ngaku lihat jin. Tapi amal solehnya juga nggak tahu ya. Kita kan apalagi sekarang ya mau mencari sosok seperti sahabat ya udah nggak ada kayaknya lah ya. Mencari sosok seperti zaman Nabi itu udah nggak ada gitu. Nah itu kalau sekarang itu ada orang yang mengaku-ngaku bisa lihat jin. Gitu kan, tapi walau alam kita kan ukurannya diridhoi Allah SWT seperti apa itu, Ustaz? Gitu, itu gimana itu? Gini, kalau para sahabat itu nggak mungkin kesurupan ya. Oke, betul, ya betul. Itu lihat jin karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya kehendak kauniyah, iradah kauniyah, dari kayak iradah asyariyah. Iradah kauniyah itu adalah kehendak Allah SWT berkenaan dengan hukum sebab akibat. Kalau iradah syariah itu berkenaan dengan yang dikehendaki Allah sesuai dengan syariat. Misalkan begini. Contohnya misalkan ada orang mau bunuh diri, itu secara syariah Allah tidak menghendaki orang bunuh diri. Tapi kalau dia itu memenuhi syarat rukunnya bunuh diri biar sukses, dia ambil tali, sukses bunuh diri. Itu juga ridho dari Allah. Iya, kalau tidak kehendaki di dunia itu tidak akan terjadi. Sesuatu yang tidak dikehendaki Allah tidak mungkin terjadi secara kauniyah, iradah ala kauniyah. Nah, sama dengan orang melihat jin, yang diridhoi oleh secara syariah, itu seperti itu para sahabat tadi. Nah, sekarang ada orang yang berupaya supaya bisa melihat jin. Ini sebenarnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi caranya dengan memasukkan jin ke dalam tubuhnya. Misalnya gimana itu? Ya, itu ada kayak jelangkung gitu ya. Ritual-ritual yang ritual itu jelas harus menyalahi syariat. Karena kalau tidak menyalahi syariat itu tidak mendapat ridho dari jin. Gitu. Harus dapat ridho dari jin, kemudian jin mau membantu supaya bisa lihat. Kemudian jin masuk dalam tubuh manusia mengendalikan pikirannya, sehingga ya sebenarnya yang lihat itu bukan mata dia, tapi mata jin. Kemudian jin itu menginformasikan ke saraf dia, ke otaknya, mengatakan bahwa itu loh tingginya segitu, itu warnanya hitam, ada itu di belakang Ustadz Wahidin ada apa gitu. Makanya itu si dukun itu walaupun misalnya terpecah matanya itu lihat juga, karena yang lihat bukan dia itu. Gitu. Terpecah bisa lihat. Nah, ini juga ukurannya seperti itu ya. Cara bekerja sama dengan jin perlu kita perhatikan bagaimana caranya. Dengan menghinakan Allah, dengan menjauhi Allah itu semakin dekat dengan setan. Karena yang namanya kutub Allah dan kutub jin itu kutub setan bertolak belakang. Semakin jauh dengan Allah akan semakin dekat dengan setan. Semakin dekat dengan Allah semakin jauh dari setan. Itu udah nggak bisa di dekat Allah tapi dekat setan nggak bisa. Entah itu setan atau jin Islam atau bukan sekalipun. Ada catatan. Kalau kita sebut setan, setan itu berarti jin yang kafir. Jin kafir, oke. Kalau jin itu ada yang Muslim, Islam, ada yang kafir seperti manusia. Gitu ya. Jadi kalau setan itu berarti yang khusus yang kafir saja. Kalau kita sebut jin secara umum, ya berarti ada yang kafir, ada yang Muslim. Tapi adapun manusia bekerja sama dengan jin, walaupun jinnya Islam sekalipun tetap nggak boleh saja. Nggak boleh. Karena itu dalam hukum Islam itu yang namanya kerjasama itu harus ada keseimbangan. Tidak boleh yang gaib dengan yang bukan gaib. Yang ini lihat, yang ini nggak lihat. Kan? Iya betul. Ada peluang dicurangi. Iya. Misalkan saya sama Pak Tata begini, kan sama-sama lihat kan enak. Tapi kalau Pak Tata nggak lihat saya, mungkin saya ngobrol, tapi sambil kepala kayak gini lah Pak Tata. Pak Tata kan nggak tahu. Gitu ya. Masuk akal. Sip. Jadi harus imbang. Iya. Kerjasama itu harus imbang.
Makanya kita nggak boleh bekerja sama dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Gitu. Kalau kita kerja sama dengan manusia aja sama-sama lihat kadang ada yang berkhianat ya, apalagi kalau nggak lihat. Gitu. Nah. Kembali ke yang tadi Ustaz, yang Marcel dan siapa Gus Samsudin. Jadi berarti kalau dari penjelasan tadi masyarakat ini yang cerita yang terjadi di masyarakat anak-anak muda terutama. Ini kan ada yang gandrung ke Marcel. Oh iya benar, perdukunan itu berarti nggak ada gitu kan. Jin yang gaib itu berarti nggak ada. Itu yang ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang pro dengan Gus Samsudin ada gitu kan. Nah itu yang benar harusnya gimana Ustaz? Ya. Kita harus meyakini bahwa kahanah perdukunan itu ada. Oh gitu. Ya, karena dalam hadis kan Rasulullah menyebutkan man ata arrafan au kahanan fasodaqahu barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun dan dia membenarkannya maka dia faqad kafara bima ja'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu kalau dia percaya. Kalau mendatangi aja, itu sholatnya 40 hari 40 malam tidak. Hanya mendatangi aja, belum percaya. Belum percaya. Percayanya wajib. Enggak. Percaya kedukun ada, iya. Maksudnya percaya apa yang dikatakan. Oh, percaya yang dikatakan itu sudah kafir. Iya, kafir. Kafir. Tapi meyakini bahwasanya perdukunan itu ada. Iya, wajib. Wajib ya. Dan kemudian tipu daya setan jin melalui perdukunan itu wajib percaya. Karena itu ada hadis. Oh gitu. Karena tidak mungkin Rasulullah menyampaikan sesuatu yang tidak ada. Nah, itu wajib. Seperti mana gangguan jin juga ada sebagian orang yang tidak mengimani adanya gangguan jin. Kesurupan itu apa nggak ada? Nyurupnya lewat mana itu kan? Lewat telinga ada. Kalau masuk di dalamnya di mana? Padahal dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 firman ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Orang yang makan riba itu tidak akan bisa berdiri bertegak kecuali berdiri seperti orang yang kesurupan setan. Nah, kesurupan setan ini kan bahasa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berarti ada gitu. Untuk perumpamaan. Kalau logika kita, akal kita, apa mungkin Allah membuat perumpamaan yang tidak dimengerti oleh manusia? Itu kan tambah membingungkan. Iya. Berarti Allah membuat perumpamaan itu, fenomena kesurupan itu berarti ada di antara manusia. Gitu. Biar memudahkan ya. Jadi nanti di yaumul kiamah itu, orang itu akan seperti itu. Gitu. Termasuk kalau ini tadi kan kesurupan saja ya. Kesurupan. Kalau kesurupan itu kan jin masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, termasuk mengirimkan benda ke satu tubuh seseorang, ada paku, ada silet, ada apa gitu kan. Dengan bantuan perdukunan atau jin itu juga ada saja. Ada, itu bagian dari sihir deh. Jadi bagian sihir, ya. Itu yang mengerjakan semua jin. Dan jin itu kan halus sekali. Bisa memasukkan sesuatu ke dalam tubuh manusia tanpa kita ketahui. Mungkin ketika tidur lewat masuk lewat mulut atau apa, dia halus sekali bawa benda-benda itu secara fisik ya. Benda. Kita nggak tahu. Atau bisa jadi ketika ditemukan benda-benda dalam tubuh itu, itu bisa jadi bentuk visualisasi dari sihirnya. Sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma disihir di dalam tubuh manusia itu ada pisau, ada beling dan sebagainya, sehingga orang itu takut. Gitu. Itu bisa jadi karena visualisasi dari sihir. Jadi yang bisa lihat dan merasakan dirinya. Iya. Padahal sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau misalkan jin itu bisa seperti itu juga betul. Karena apa? Jin itu bisa menyentuh menyentuh sesuatu benda di luar metafisik. Karena apa? Dulu jin Sulaiman itu ketika membangun istana kaca, itu mengerahkan jin penyelam, jin pembangun, itu semua dikerahkan Nabi Sulaiman untuk membangun istana kaca. Dan istana kaca itu bisa dilihat oleh manusia bebas, artinya itu benda biasa. Benda biasa. Tapi yang mengerjakan jin. Itu juga sebagai dalil Ustaz ya. Berarti nyata ya. Jin membawa barang fisik, membangun menyentuh barang fisik bisa gitu kan. Dan masuk menembus ke badan
bisa. Jelas bisa gitu. itu ya. Cuma nah yang kemarin yang dibahas dan disoroti oleh Mas Marcel itu tadi saat jadi pakunya keluar dari tubuh, kemudian masuk ke misalkan ada barang di dalam itu degan ya, kelapa muda ya. Kemudian juga ada, nah kayak gitu-gitu sebenarnya mungkin ada juga mungkin saja atau gimana? Ada mungkin trik ya, trik sulap. Oh, ada bisa. dua kemungkinan, Ya, bisa trik sulap, bisa trik juga sulap, ada. Ya. Oh, gitu. gitu. Trik sulap juga mudah sekali ya. Ada orang dibuang penyakitnya, tangan dukunnya misalnya pegang-pegang perutnya, tiba-tiba dari tangan dukunnya itu tadinya nggak ada apa-apa, dilihatin nggak ada apa-apa. Pas habis pegang perut itu langsung keluar paku. Nah, itu kan trik sulap bisa juga. Iya, paku disimpan di mana dulu gitu ya. Nah, begitu diusap baru ada paku. Trik juga bisa. Ya. Kalau yang beneran itu benar-benar dioperasi perutnya saja. Operasi di dalamnya. Dibedah itu kemudian keluar ya. Nah, itu ada kejadian itu ya? Iya, ada kejadian ya. Oh, gitu ya. Harus kita profesional dalam mempercayainya. Tidak dikebiau ya, semua kita percaya atau semua kita tolak. Harus ada yang kita percaya, ada yang kita tolak. Kalau memang ada sandaran dalilnya walaupun tidak secara langsung ya kita terima gitu. Jadi intinya harus proporsional saja, harus proporsional tidak boleh kita tidak percaya dengan yang tidak gaib, tapi juga tidak selalu gebiau itu segala sesuatu disamaratakan ini gaib, ini jin dan seterusnya, tidak harus selalu gitu. Jadi proporsional. Baik pemirsa sekalian, sahabat Timbal Quran Rubaiyat, asik sekali pembicaraan kita terkait dengan percaya ataukah tidak, atau bolehkah kita percaya atau tidak bolehkah kita percaya kepada hal yang gaib, perdukunan dan seterusnya bersama dengan Ustadz Wahidin. Ya, kita akan lanjut pada sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.